Nadira di sini di dunia kita, Our World, My Story. Hari ini saya bakal ngajak kalian ikutan ngabuburit bareng saya, karena kan bentar lagi udah mau bulan puasa ya guys, udah mau Ramadan. Dan saya itu masih ada nih utang dari puasa tahun lalu, jadi hari ini saya puasa. Dan karena cuacanya lagi enak banget, lagi terang, lagi anget, nggak terlalu dingin, jadi pas banget buat ngabuburit di luar. Nah saya sekalian nih mau ngasih lihat kalian suasana Manhattan di ujung-ujungnya di pier, jadi ada air, terus banyak orang olahraga, pokoknya seru banget. Nah cuman pertama kita harus siapin dulu takjilnya biar nanti nggak bingung pas buka nyari makanannya. Nah ini kulkas saya guys, dan ini tuh sharing bertiga ya, karena kita di sini bertiga yang tinggal di apartemen ini. Jadi makanannya ada banyak, cuman bagian saya yang di sini aja. Dan kita lihat nih apa ya yang bisa kira-kira yang bisa dijadiin takjil. Jadi saya ada pisang molen dari weekend kemarin, udah digigit lagi. Dan ada juga jajanan pasar. Jadi kita bakalan ambil beberapa dari ini aja buat pergi nanti. Oke guys, jadi kita udah sampai di daerah Hudson River Park, dan daerah ini itu di ujung kiri Manhattan. Jadi ini daerahnya dari jalan 59th Street sampai Chambers Street, dan sepanjang jalan ini itu tuh ada banyak park, terus ada sports complex, banyak pier, jadi banyak banget aktivitas yang bisa dilakuin di sini. Dan ini sekarang saya lagi di Pier 40, one of the sports complexes, dan di dalam ini tuh ada lapangan bola. Biasanya ada banyak les, terus ada friendly match juga, dan ini pas banget view-nya di belakang ada gedung World Trade Center. Jadi kalau masuk, ini di kanan ada parkirannya, dan di dalamnya itu ada lapangan bola gede gitu. Dan tapi di sini tuh biasanya bukan main sepak bola aja, ada yang main baseball kadang, terus ada football juga. Dan yang bisa pakai lapangan itu juga bebas. Semua orang bisa kesini, cuman banyak banget juga sekolah-sekolah, terus biasanya kursus-kursus atau les-les sepak bola gitu yang diadain di sini. Tuh contohnya itu nih lagi ada anak-anak lagi les bola, latihan biasanya sejam sampai 1,5 jam di situ. Itu ada coachnya. Sekarang kita lanjut jalan ke atas, ke arah atas Hudson River Park ini. Dan ini tuh udah sore ya, jadi kalau misalnya kalian perhatiin nanti bakalan ada banyak orang yang lari. Biasanya semakin sore semakin ramai, karena kan biasanya orang udah pada selesai kerja ya, jadi mereka di sini langsung lari. Dan saya salut banget sama runners di sini, karena biasanya tuh walaupun bulan-bulan lalu kan emang dingin banget kan cuacanya, cuman tetep aja mereka tuh masih semangat lari. Ini kurang lebih view-nya, jadi kita lagi di ujung, ini Pier 40 yang tadi, dan kita di ujung Manhattan. Dan kalau kalian lihat ke arah sana, itu tuh New Jersey. Sekarang kita udah di Pier 45, jadi kan Pier 40, sekarang udah Pier 45. Ini kalian bisa lihat ya, ini mapnya. Jadi tadi kita di sini, terus kita sekarang jalan dikit, dan nih kita sekarang lagi di sini. Terus bagusnya di mapnya juga dikasih lihat nih, ini bisa buat sunbathing, terus bisa buat makan, ada toilet juga, ada busnya. Ini bisa buat anak-anak play area, jadi enak banget, lengkap banget informasinya. Sekarang kita lanjut ke park beda lagi. Nah ini tuh namanya Little Island, dan ini tuh sebenarnya salah satu park terbaru di Hudson River. Nah ini buat ke Little Island nggak boleh bawa anjing sama nggak boleh bawa sepeda. Jadi di sebelahnya ada yang parkir sepeda di sini. Orang-orang sini emang kreatif dan menarik guys. Nah ini bagus juga di sini inisiatifnya. Jadi sebelum kita masuk ke sana, di sini bisa scan buat turnya. Sekarang kita mending jalan aja ke atas buat lihat view-nya. Cuma daripada naik tangga, mending lewat sini aja ya guys.
Nah pas banget nih ada guide-nya juga. Jadi kalau misalnya kita ke arah sana di kanan itu ada kayak amphitheater gitu. Nah biasanya kalau summer di sini tuh udah banyak banget performance beda-beda. Cuman kan kita mau ngeliat ke overlook-nya dulu ya. Mau ngeliat view dari atas, jadi kita mending ke kiri dulu. Nah ini bagusnya di sini tuh udah banyak banget artwork-nya kayak gini nih guys. Bingung gak sih? Lanjut, cuman sekarang kita nggak bisa ngindarin tangga ya. Tapi ternyata di atas udah lumayan rame juga nih guys, banyak yang nungguin sunset ya kayaknya. Dan pada lihat view-nya tuh, itu ada World Trade Center lagi dan view downtown dari atas. Bagus-bagus banget kan guys pemandangan di Little Island dan Hudson River Park ini. Emang nih tempatnya tuh oke banget karena baik banget yang bisa dilakuin, baik banget yang bisa dilihat, dan pas banget pokoknya buat ngabuburit. Nah sekarang saya udah duduk karena ini udah gelap ya, kalian udah lihat, dan bahkan lampunya udah nyala. Dan saya udah siap bersama takjil saya dan minum juga karena udah beberapa detik lagi nih udah mau buka puasa. Udah, jadi sekarang waktunya kita buka. Udah tuh. Kita minum dulu. Alhamdulillah lancar bayar puasa hari ini. Semoga puasa beneran nih selama Ramadan makin lancar ya. Jadi kita makan dulu ini. Emang makanan pakai jajanan pasar Indonesia tuh the best ya. Alhamdulillah banget. Anyway, thank you guys sudah ngabuburit bareng saya. Jangan kemana-mana, tetap di dunia kita, Our World, My Story. Nggak perlu bayar tuition dong? Iya, nggak perlu sama sekali. Pengen kedepannya men-encourage researcher di Indonesia juga untuk lebih sering menulis. Awalnya saya pikir kan orang-orangnya ya lo gue. Hai guys, balik lagi sama aku Naras di dunia kita, Our World My Story. Sekarang aku lagi ada di Wyoming, negara bagian yang mungkin jarang terdengar, tapi lihat deh keindahan alamnya luar biasa banget. Kali ini aku mau ngajak kalian ketemu dengan mahasiswi asal Indonesia yang lagi menyelesaikan program S3-nya di sini di Wyoming. Tapi kenapa ya dia pilih Wyoming? Yuk kita tanya dia. Oke, sekarang aku sudah sama mahasiswa asal Indonesia di University of Wyoming. Boleh dikenali namanya siapa? Hai, makasih lo udah datang. Oh iya, sama-sama. Iya, saya Alvinda. Sekarang lagi ngejalanin program S3 jurusan Petroleum Engineering di University of Wyoming. Asal mana nih Alvinda? Saya asal Bandung. Dulu S1 di Bandung, di ITB, ngambil jurusan kimia. Terus dapat beasiswa S2 di Malaysia, ambil jurusan Petroleum Engineering. Dan setelah S2 itu peluang semakin kebuka. Jadi ada kesempatan untuk bisa lanjut S3. Sempet mikir ke negara lain atau emang pengen oke, S3 maunya di Amerika gitu? Ke negara lain juga sempat kepikir. Waktu tahun 2018 itu oil price itu lagi drop kan. Jadi ya sebenarnya kesempatannya kebuka, cuman fundingnya nggak tersedia di seluruh universitas. Dan beberapa university yang provide scholarship, like full scholarship itu ada di sini di US. Awalnya sempat mikirin tempat lain dulu atau oke udah lihat tahu Wyoming bagus gitu? Enggak, sebetulnya awalnya juga nggak tahu Wyoming itu di mana gitu. Approach-nya untuk dapat PhD program ini by contacting a lot of professors. Jadi ya in general kita tahunya kan beberapa universitas yang besar, yang top 100. Waktu itu saya kontak satu profesor di Stanford. Dan beliau menyarankan ada bidang yang sama di University of Wyoming. Jadi ya, oh ternyata ada ya gitu ya. Dan it was my first time also to hear about the state of Wyoming. Yeah. Kalau Vinda sendiri
risetnya tentang apa nih selama S3 ini? In general, itu tentang enhanced oil recovery. Kita coba aplikasikan beberapa teknik terbarukan untuk push oil out from the reservoir. Prinsipnya kan sebagai petroleum engineer kita mau produksi oil sebanyak-banyaknya gitu. Tapi selain itu karena sekarang ada concern environment dan sustainability, jadi kita walaupun kita produksi oil tapi dengan cara yang jauh lebih bersih lah istilahnya kayak gitu. So how is it having her as your teammate? Tell us. She's been amazing to work with so far. We co-authored one paper which has already been published. The other one is in the making, and I'm super excited to get that one out soon. But yeah, I mean, with her guidance and supervision as a senior lab mate, it's been great. All the lab work that I did here, she was the one who trained me on it. Now I'm taking care of those equipment, and whenever you have a good lab mate to work with, it's sad to see them go, but again, you're happy for them to explore a new journey and go their own way, but I wish her all the best. But I'm definitely sad that she will be leaving us. But also, you know, like after we finish, like we still keep in touch, you know, because for future research, like we still need everyone, you know, like to support our research endeavor in the future. Ini ya, jadi risetnya ini kan emang di fund sama dana yang dipunyai oleh profesor ini. Betul. Tandanya Vinda nggak perlu bayar tuition dong? Iya, nggak perlu sama sekali. Jadi tuition fee itu udah automatically sama mereka udah ditanggung. Yang perlu kita khawatir itu, yang perlu kita khawatirkan itu living cost, ya si stipendnya itu. Nah, itulah yang harus kita make sure waktu approach profesornya dia akan mendanai living cost kita gitu. Ada beberapa jalur. Yang pertama jalur research assistantship. Jadi kita perlu ngerjain research yang juga PhD study kita gitu. Win-win solution lah gitu ya. Kita ngerjain research buat mereka, tapi kita juga dapat degree gitu dari mereka. Jalur lain juga ada teaching assistantship. Diharuskan untuk mengajar beberapa courses di sini gitu untuk mendapatkan living cost-nya itu atau stipend. Vinda juga punya paper yang udah dipublish ya? Iya, itu ada boleh beberapa. diceritain itu? Biasanya university punya aturan untuk studentnya publish beberapa manuskrip gitu sesuai dengan semacam artikel lah, artikel ilmiah. Iya, dan itu sangat bagus ya gitu untuk kita belajar menulis secara saintifik gitu ya. Jadi kalau misalkan kita udah ngerjain eksperimen dan kita pikir hasilnya itu termasuk hasil yang belum ditemuin sama teman-teman yang lain atau researcher yang lain, kita bisa publish. Baru itu nggak cuma misalkan orang belum pernah nemuin sama sekali, tapi kalau misalkan ada progress gitu dari research sebelumnya yang udah dilakuin juga nggak apa-apa, kita bisa publish gitu. Dan itu sangat sangat bermanfaat bagi researcher baru juga. Dan juga kalau kita udah banyak publish articles, itu juga bisa membangun profile kita. Iya, research profile kita jadi bagus. Kayak CV-nya gitu ya. Iya, betul. Petroleum engineering itu kan STEM ya, tandanya like IPA lah gitu ya. Dan biasanya kan IPA terkenal susah gitu belajarnya. Pernah nggak sih mengalami kayak ya ampun aku tuh capek banget belajar IPA like petroleum engineering gitu? Iya pasti, pergerakannya cepat ya di STEM ini gitu. Terus kayak banyak inovasi-inovasi baru juga, banyak baca, terus banyak dengerin talks kayak gitu dari expert, berkomunikasi sama orang lebih sering. Karena banyak banget hal-hal yang jauh berbeda dengan apa yang kita pelajarin di kelas gitu, yang sebenarnya nggak ada di buku gitu, tapi mereka lakuin gitu di lapangan. Jadi ya kita harus banyak tanya juga. Jadi dengan degree ini rencana kedepannya apa nih untuk karirnya Vinda? Jadi rencana kedepannya juga pengen extend
penelitiannya lebih jauh lagi, pengennya join National Labs yang ada di sini atau apply kerjaan yang terkait dengan research and development di oil and gas company. Tergantung gimana peluangnya. Iya, cuman ya harapannya bisa berkontribusi juga gitu dengan research yang ada di sini, tapi juga untuk research yang bisa membuka wawasan secara global gitu ya. Dan juga pengen kedepannya men-encourage orang-orang di Indonesia, researcher di Indonesia juga untuk lebih sering menulis, mempublish artikel ilmiah, dan juga membangun kolaborasi research gitu dengan adanya orang-orang Indonesia yang punya research aims di luar negeri. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi dengan researcher yang ada di Indonesia. Iya, jadi makin networknya semakin besar juga ya. Betul, jadinya. iya. Oke, good luck dengan perjalanan ini, pasti sukses. Iya, terima kasih banyak. Kadang kan kita kalau misalkan ada research atau ngerjain tugas, kan kita pulang malam gitu. Betul. Di sini aman-aman aja gitu, kalau misalkan pulang jam 1 malam, jam 2 malam, aman. Jalan-jalan aja ya, nggak perlu was-was aja, gitu, iya. ngeliatin ke belakang terus rasanya. Terus menurut Alvinda, apa nih yang you could miss out kalau kamu nggak pindah ke Wyoming gitu? Orang-orangnya sih sebenarnya. Iya. Soalnya awalnya pas pindah ke US, saya pikir kan orang-orangnya individualistik gitu, terus kayak lo gue gitu. Iya, tapi ternyata di sini contohnya nih, di sini kan winternya kayak panjang dan brutal gitu. Nah, jadi kadang mobil kita tuh mati gitu baterainya. Nah, kita kan perlu bantuan nih yang instan gitu saat itu juga. Dan kalaupun ada orang lewat atau misalkan mobil kita mati di depan rumah orang, itu kita bisa minta tolong minta gitu aja ke gitu mereka ya. Dan minta aja, dan mereka bersedia ngebantu kita gitu. Oke nih, terus pertanyaan terakhirnya, biasanya orang kan kalau misalnya keluar mau ke Amerika, kuliah sekolah di Amerika itu kan pasti milihnya kayak New York, California gitu kan, yang gede-gede gitu. Vina sendiri rekomen nggak buat ke tempat yang mungkin nggak terlalu didengar banyak orang gitu? Sebenarnya saya lebih rekomen ya, karena untuk orang baru gitu, yang mungkin pertama kali datang ke US, yang pertama kita cari itu tempatnya aman atau enggak gitu. Kalaupun mau datang ke kota-kota besar juga ya pasti bagus juga gitu. Cuman ya ada beberapa kompensasinya gitu, misalkan biaya hidupnya jauh lebih mahal, dan juga kalau misalkan datang ke sini untuk sekolah ya tergantung dengan jurusan atau bidang penelitiannya gitu. Petroleum engineering contohnya ya saya rekomen banget gitu untuk teman-teman yang mau lanjut ke sini gitu. Oke Vinda, terima kasih udah sharing ceritanya, berbagi kisah pengalaman S3-nya, bittersweet-nya, pengalaman sekolah di Amerika juga, tinggal di Wyoming. Dan buat teman-teman yang suka cerita-cerita seperti ini, tonton terus Dunia Kita, Our World, My Story. Bye.